Halo Sobat Samaritan, kembali lagi bersama dengan kami di Samaritan Health Talk, tempat kita ngobrol santai tentang kesehatan. Saya Dr. Anissa dan hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat menarik. Hari ini kita punya narasumber spesial yang salah satu dokter subspesialis di Rumah Sakit Samaritan yang bakal berbagi insight keren soal usia muda kena kanker usus. Kenapa bisa? Halo dokter. Halo Sobat Samaritan, perkenalkan saya dengan Dr. Devi Ulfandi. Saya subspesialis bedah digestif di Rumah Sakit Samaritan. Senang sekali hari ini kita bisa ngobrol bersama untuk membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu usia muda kena kanker usus. Kenapa bisa? Baik dokter, kita mulai di sesi pertanyaan pertama dok. Dok, sebenarnya apa yang dimaksud dengan tumor usus dokter? Oke, tumor usus itu sendiri sebenarnya adalah pertumbuhan sel di usus yang abnormal, dok. Jadi seperti analoginya bagaikan aturan lalu lintas ya, dok, di mana sel yang normal itu tahu kapan dia harus tumbuh dan kapan dia harus berhenti. Gitu. Tapi pada sel tumor tumbuhnya itu berantakan, dia melanggar aturan, dia harus ditilang. Nah, seperti itu analoginya. Nah, jadi tumor itu akan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jinak ataupun menjadi sesuatu yang ganas, dok. Oke, baik dokter. Dari penjelasan dokter tadi, sebenarnya apa sih perbedaan antara tumor jinak dan kanker usus, dokter? Ya, baik dok. Kalau dengan tumor jinak, itu tumor yang sifatnya itu lambat, dok, atau istilah bahasa Inggrisnya itu slow growing. Dia juga tidak menyebar, gitu. Dibandingkan dengan tumor yang ganas, itu tumor yang sifatnya infiltratif atau berakar ke dalam organ yang sehat dan sifatnya juga dapat metastasis atau istilahnya itu menyebar ke organ yang lain yang ada di sekujur tubuh kita, dok. Misalnya tumor usus menyebarnya ke organ hati, gitu, dok. Baik dokter. Nah, kita tahu nih dok, bagian-bagian usus itu kan ada beberapa nih dok. Bagian usus mana yang paling sering terkena kanker usus, dok? Ya dok, saluran cerna atau digestif itu sendiri itu berawal dari mulut sampai ke anus, dok, atau lubang keluarnya kotorannya kita. Nah, jadi sedangkan tumor itu sendiri yang paling sering munculnya itu berada di kolon dan rektum atau intinya di usus-usus besar. Kenapa? Disitulah tempat penampungan kotoran, dok, penampungan fesesnya yang paling banyak ada di sana, dan justru di sanalah tempat yang paling sering munculnya sel-sel yang abnormal atau berubah secara DNA-nya, dok. Baik dokter. Sebenarnya dok, banyak pasien-pasien mungkin belum mengerti, belum tahu apa sih sebenarnya gejala awal yang sering diabaikan masyarakat, dokter. Iya, gejala-gejala awal yang paling sering diabaikan masyarakat itu, dok, itu banyak sekali ya yang datang ke saya juga pasiennya. Itu yang paling pertama itu paling sering adalah dengan yang BAB-nya berdarah. Darahnya bisa darah segar ataupun darah hitam. Terus penurunan berat badan, dok. Celananya sudah longgar, baju-bajunya sudah longgar, tapi dia nggak sadari itu. Nah, terus ada juga dengan perubahan pola BAB, di mana yang tadinya BAB-nya masih padat keluarnya. Nah, terus sekarang tiba-tiba jadi rutin yang cair terus seperti orang diare. Gitu. Jadi itu adalah beberapa contoh pasien yang datang ke saya, dok, dengan gejala-gejala awal. Oke, baik dokter. Tapi dok, kenapa kebanyakan nih dok yang pasien yang sering datang itu dok pasien-pasien yang sudah stadium lanjut, dokter? Nah, jadi ini pertanyaannya paling bagus sekali, dok. Karena sebagian besar pasien itu datang itu bukan karena tidak peduli, gitu, tapi karena gejalanya memang sering terlihat biasa, dok. Jadi kalau pasien saya itu datang dengan 4M biasanya paling sering, dok, penyebabnya. Yang pertama itu dia mengabaikan, gitu, mengabaikan sakitnya. Seperti yang tadi saya bilang bahwa oh ini dianggap hal yang remeh atau hal yang biasa saja. Terus yang kedua, dia mengira-ngira. M-nya yang kedua tuh mengira. Jadi dia mengira-ngira bahwa ini adalah hal yang simple, nanti suatu waktu akan sembuh sendiri, gitu. Terus yang ketiga, dia malu untuk diperiksa. Gitu. Dalam arti entah mungkin karena takutnya atau mungkin karena takut untuk bawa ke dokter dan ketahuan apa sakitnya, gitu. Dan yang terakhir itu sakitnya sendiri itu memiliki minimal nyerinya, dok, gitu. Jadi kan dengan nyeri yang minimal, jadi semuanya tetap kembali bisa diabaikan, jadi dianggap remeh hal yang seperti itu, dok. Baik dok, berarti memang kebanyakan itu sering diabaikan ya dok, makanya datang sudah dengan stadium lanjut. Nah dokter, yang menarik sekarang adalah banyak pasien usia muda terkena kanker usus, dok. Sebenarnya dok, usia-usia 20-30 tahun itu apakah sekarang lagi trennya, dok, terkena kanker usus itu, dokter? Ya, baik, dok. Bagus sekali pertanyaannya, dok.
Berdasarkan memang data epidemiologi yang terbaru itu dok, tren kanker usus pada usia muda atau di bawah 50 tahun itu memang saat ini sangat-sangat tinggi dok, terutama di daerah-daerah yang sangat-sangat maju, misalnya seperti Amerika, Kanada, dan beberapa negara-negara Asia dok. Nah kondisi ini kita sebut sebagai early onset colorectal cancer gitu. Dimana studi itu menunjukkan bahwa peningkatan insidensinya itu sekitar 3-5% per tahun dan pada kelompok usia yang muda dok, umur 20-40 tahun. Nah, sementara angka kejadian pada usia tua, misalnya di atas 50 tahun, itu sekarang sudah jauh turun trennya. Karena screening yang jauh lebih baik diterapkan pada pasien-pasien dengan usia yang lebih tua dok. Siap dokter. Sebenarnya dok, apa saja faktor-faktor penyebab yang paling berperan dokter? Nah, ini multifaktorial ya dok sebenarnya penyebab terjadinya tumor usus. Mulai dari ultra processed food, mulai dari kelebihan berat badan atau istilahnya obesitas, kurang mengkonsumsi serat, terus pasien-pasien yang memiliki kebiasaan buruk seperti merokok dan minum alkohol gitu. Terus apalagi ya, faktor-faktor genetik juga bisa mempengaruhi dok. Siap dokter, berarti memang gaya hidup modern itu dok punya pengaruh yang besar ya dok. Baik dok, kalau banyak nih dok, dia merasa dirinya masih muda, badannya masih sehat. Kapan sebenarnya harus curiga dok dan harus periksa ke dokter gitu dok? Ya dok, sebenarnya ini analoginya itu sederhana ya dok. Sebenarnya seperti jalur sungai sih sebenarnya. Jadi usus itu seperti ekosistem seperti jalur sungai. Pasien-pasien yang banyak makan serat itu aliran ususnya akan lancar, endapan-endapannya akan dibuang semuanya. Tapi kalau misalnya dia kurang makan seratnya, endapan-endapan itu akan numpuk sedikit demi sedikit gitu, bagaikan rayap di dalam rumah. Nah itu pelan-pelan dia akan menghancurkan, menggerogoti terus dok gitu. Jadi kapan ini pasien harus datang segera ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan? Yang pertama, tadi saya sudah sebutkan beberapa penyebabnya. Ya seperti misalnya dia mengalami BAB yang berdarah, tiba-tiba mengalami penurunan berat badan yang lumayan signifikan lah dalam beberapa bulan misalnya. Terus yang ketiga, dia mengalami perubahan pola BAB gitu. Terus gampang capek, gampang lelah seperti gejala-gejala anemia yang muncul. Nah, hal-hal seperti ini harus segera dilakukan pemeriksaan. Semakin dini, semakin baik. Baik dokter, berarti memang kalau sudah ada penyebabnya atau tanda-tanda awalnya itu sudah lebih baik secepat mungkin datang periksa ya dokter. Sebenarnya dok, kanker usus ini sendiri apakah bisa dicegah dokter? Nah, sebenarnya sampai saat ini pun tidak ada Nobel yang keluar untuk bagaimana pencegahan kanker usus ya dok. Tapi bisa dikurangi atau bisa kita harapkan dengan pola-pola hidup yang baik dok. Seperti mulai banyak diet tinggi serat, dengan banyak melakukan aktivitas olahraga seperti olahraga minimal 30 menit dalam satu harinya ya. Dan terus cukup istirahat juga, cukup tidur dok. Itu akan mengurangi angka stres, akan menstabilkan hormonalnya pasien dan hormonalnya manusia pada umumnya gitu. Dan itu menjadi faktor-faktor yang sangat mengurangi angka munculnya tumor pada usus dok. Baik dok, mitos atau fakta dok? BAB berdarah pasti wasir. Mitos. Baik dokter, untuk yang kedua dok, herbal bisa menggantikan operasi? Mitos atau fakta? Mitos. Baik dokter, untuk yang ketiga, kolonoskopi itu sakit, itu mitos atau fakta dok? Mitos. Baik, makan serat membantu mencegah kanker usus, mitos atau fakta? Fakta. Baik dokter, mungkin dokter punya pesan-pesan nih dok untuk masyarakat. Apa pesan yang paling penting dok yang ingin dokter sampaikan untuk masyarakat mengenai kanker usus? Oke, pesan yang paling penting dari saya untuk masyarakat adalah jangan tunggu sakitnya menjadi berat dulu, baru kita peduli sama usus. Gitu. Jadi dalam arti dok, banyak pasien kanker usus itu datang bukan karena gejalanya ganas dok, tapi memang karena gejalanya itu dianggap biasa. Gitu. Jadi dianggap remeh seperti yang tadi saya bilang, membiarkan, mengira-ngira, malu untuk diperiksa dan dan takut untuk diperiksakan sama dokternya. Baik dokter, makanya semakin ada tanda atau gejala awal itu sudah
ayo ke Samaritan buat periksa ya dok ya. Dok, mengenai mitos atau fakta tadi dok, mungkin banyak beberapa masyarakat yang belum tahu nih dok, kolonoskopi itu apa sih dok? Ya, kolonoskopi itu adalah suatu pemeriksaan diagnostik dan juga screening yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi suatu tumor usus. Jadi nanti akan ada kamera yang dimasukkan ke dalam anusnya untuk melihat langsung ke dalam rongga-rongga yang ada di dalam usus. Nah, ketika kita mendapatkan sesuatu yang aneh di sana, misalnya kita dapat tumor ataupun polip di sana, sekalian kita bisa buang semuanya atau kita bisa cubit atau dilakukan tindakan biopsi untuk mengetahui ini jenis tumor apa gitu. Dan kalau misalnya kita mendapatkan suatu tanda-tanda perdarahan pun dengan melakukan kolonoskopi juga bisa dilakukan treatment langsung dok, bisa langsung dihentikan perdarahannya lewat pemeriksaan langsung gitu dok. Terima kasih dokter atas ilmunya, luar biasa sekali pembahasan kita hari ini. Kita belajar bahwa tumor usus dan kanker usus bukan lagi penyakit yang banyak menyerang usia lanjut. Gaya hidup, pola makan, dan keterlambatan deteksi menjadi faktor yang penting yang perlu kita waspada bersama. Dan yang paling penting, banyak kasus sebenarnya yang bisa dicegah dan diobati lebih baik bila ditemukan lebih awal. Ya, baik dok, sedikit quotes dari saya untuk sobat-sobat Samaritan. Usus itu memang tidak banyak bicara, tapi dia selalu memberikan tanda. Gitu dok. Terima kasih banyak untuk Dr. Devbi, spesialis bedah, subspesialis bedah digestif konsultan atas ilmunya hari ini. Dan untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan lupa share episode ini ke keluarga dan teman-teman kalian. Buat kalian yang mau tahu tentang informasi-informasi menarik seputar kesehatan, follow akun sosial media, Instagram, Facebook, YouTube Rumah Sakit Samaritan di @samaritan_hospital. Atau yang mau berkonsultasi bisa langsung datang di Rumah Sakit Samaritan di Jalan Towa nomor 77 Palu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.